Dari kemarin kita bahas tentang okupasi terapi. Tapi okupasi terapi di UI itu kan diploma 3. Emang bedanya apa sih sama S1? Halo teman-teman, kembali lagi di Oh Ternyata. Nah, di pembahasan kali ini, karena kita akan membahas perbedaan D3 sama S1, kita mengundang seseorang dari jurusan yang cukup dekat sama okupasi terapi, karena di lapangan nanti okupasi terapi itu akan bekerja sama dengan jurusan ini, lulusan dari jurusan ini. Kira-kira ada siapa ya? Halo teman-teman, halo semuanya. Aku Aisyah Konita, Psikologi UI 2019. Salam kenal semuanya, hai. Nah teman-teman, membahas tentang D3 sama S1, sebenarnya apa sih bedanya D3 sama S1? Atau masih ada ya yang kayak gengsi gitu, aduh jurusan aku tuh sebenarnya cuma ada di D3 doang, tapi orang tua aku nyuruhnya S1. Atau kita sendiri yang gengsi karena orang lain itu kuliahnya S1 sedangkan kita itu D3. Terus sebenarnya apa sih perbedaannya antara D3 dan S1? Jadi yang pertama ada dari durasi perkuliahan. Kalau misalkan di D3 sendiri itu kuliahnya cuma 3 tahun teman-teman. Terus kalau misalkan di S1 tuh berapa tahun ya Kon? Jadi kalau misalnya di S1 itu sebenarnya wajibnya adalah 4 tahun teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian mampu gitu ya, itu sesuai kemampuan kalian dan ketentuan fakultas, kalian tuh bisa lebih cepat sih, jadi 3,5. Gitu sih kira-kira kalau misalnya di S1 durasi perkuliahannya. Nah, terus perbedaan yang kedua adalah dari fokus pembelajaran. Nah, ya jadi kalau misalnya teman-teman masuk D3, kita itu akan lebih banyak praktek. Nah, kira-kira persentasinya itu 60% praktek, 40% teori. Walaupun memang ada beberapa universitas atau perguruan tinggi yang menerapkan 70% banding 30%. Nah, terus kalau misalnya di S1 gimana tuh kan? Jadi kalau misalnya di S1 sendiri itu bener sih, maksudnya kalau misalnya 60% teori dan 40% itu praktek. Karena kalau misalnya di aku sendiri nih, kalau di psiko gitu, itu tuh dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, kita tuh kebanyakan wajibnya adalah ya udah itu semua teori gitu. Sedangkan kalau untuk prakteknya sendiri itu ada SKS-nya magang dan itu di tingkat 4 gitu, di semester 7 kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang sih 40%. Tapi mungkin di fakultas-fakultas lain juga akan ada praktikum, tapi teorinya akan lebih banyak pastinya. Gitu. Jadi berkebalikan ya sama diploma ya. Nah, terus kan kalau S1 tuh tadi 60% teori ya. Berarti ada skill khusus gitu dong ya yang harus dimiliki. Nah, jadi kalau misalnya skill khusus sendiri, sebenarnya karena kita kebanyakannya teori gitu. Nah, itu tuh otomatis kita akan banyak juga gitu berhubungan dengan jurnal, terus juga berhubungan dengan skripsi juga ya kalau di akhir kayak gitu, analisis. Nah makanya hari itu membuat kita butuh banget yang namanya literasi skill gitu, skill literasi. Terus perbedaan yang ketiga adalah dari pengajar atau dari dosennya. Kalau misalkan D3 sendiri, menurut pengalaman aku dan menurut apa yang aku baca, jadi kalau misalkan di diploma itu dosen-dosennya atau pengajar-pengajarnya itu biasanya praktisi-praktisi yang ahli di bidangnya. Kayak contohnya misalkan nih di okupasi terapi itu ada mata kuliah problematika tangan. Nah biasanya karena itu berhubungan dengan tubuh, yang ngajarnya itu adalah dokter. Sedangkan kalau misalkan mata kuliah khusus kayak okupasi terapi atau analisis, nah biasanya itu langsung sama praktisi okupasi terapinya. Nah kalau misalkan di S1 gimana sih? Nah, jadi kalau misalnya di S1 itu memang kebanyakan dosen-dosennya bukan praktisi nih. Nah, jadi karena kebanyakan tuh ada juga, kalau misalnya di aku, contohnya di psiko itu dosennya nggak semuanya psikolog kayak gitu. Bukan mengambil profesi semua, tapi ada yang dosen ya psikologi pengajar kayak gitu-gitu. Jadi tidak semuanya di psikolog. Terus kalau misalnya contohnya nih di desain komunikasi visual atau DKV gitu. Nah, itu tuh tidak semuanya dosen juga bekerja di advertisement kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, terus perbedaan yang keempat atau yang terakhir dari yang udah kita rangkum itu adalah dari gelarnya. Nah, ini tuh paling jelas banget, ini paling bisa kita lihat kalau misalkan di tulisan-tulisan gitu ya.
Kalau misalkan D3 biasanya itu gelarnya itu diakhiri sama AMD atau ahli madya. Sedangkan kalau misalkan S1 biasa diakhiri dengan huruf S atau sarjana. Nah teman-teman, itu tadi perbedaan antara D3 dan S1 yang udah kita rangkum buat kalian semua. Jadi kalian masih pada bingung gak nih? Kita harus milih D3 atau S1 sih? Nah, kalau kayak gini itu tergantung cara belajar kamu. Kalau misal kamu suka belajar yang banyak melakukan analisis, terus banyak membahas teori-teori, nah itu cocok banget kamu untuk ambil S1 kayak gitu. Apalagi emang kalau misalnya kamu memiliki minat di riset, dalam pengajaran, kayak gitu. Sedangkan buat kamu yang lebih suka praktek atau terjun langsung, lebih baik untuk ambil diploma atau D3 karena memang pada saat proses pembelajaran juga akan lebih banyak praktek. Bahkan di okupasi terapi sendiri kita itu udah mulai magang sejak semester 4 dan dari semester 1 itu kita udah praktek. Jadi kayak bahkan mata kuliah komunikasi aja kita langsung praktek, langsung mewawancarai orang secara langsung. Jadi buat teman-teman yang lebih suka atau lebih bisa belajar melalui praktek, kita sarankan untuk mengambil diploma. Nah teman-teman, sekarang kalian udah tahu kan apa sih beda D3 sama S1? Coba kalian masih gengsi gak nih buat milih D3 atau kalian masih bingung milih jadi mau D3 atau S1? Nah, itu balik lagi semuanya ke minat dan bakat kalian. Jadi kalian bisa menentukan pilihan kalian dari sekarang. Kalau misalkan teman-teman kalian semua punya pertanyaan seputar D3 atau S1, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komen ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, komen, dan share biar video ini gak berhenti di kamu. See you guys, bye!